selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabarnya? Bunda berharap adik-adik tetap sehat selalu, tetap sukacita walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah dengan secara online. Liturgos kita saat ini adalah Bunda Emma, Bunda Ina, dan Kak Dandi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Kita menyanyi berbagai gerakan ya adik-adik, ikuti Bunda. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik tentunya sudah siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk memampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberkati setiap kakak bunda yang boleh membawakan firman-Mu, kuasai mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Firman pada hari ini terdapat di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik kita baca sama-sama ya, yang menyatakan demikian. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya dan mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal itu dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, judul firman pada hari ini, Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apa sih arti Injil? Injil adalah kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Nah, adik-adik, kita akan melihat peta dulu adik-adik ya. Misi perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Kita mulai dari Galatia, ya, kota Galatia. Di sini adik-adik ya. Lalu ke Frigia. Habis itu adik-adik ia pergi ke Efesus. Inilah misi Rasul Paulus ke kota Efesus. Adik-adik, kota Efesus adalah kota pelabuhan yang sangat ramai dan makmur adik-adik. Nah, kalau sekarang kota Efesus itu ada di Turki. Nah, ini dia adik-adik ya. Di sini Rasul Paulus menjumpai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik, dan dia menguatkan imannya untuk tetap setia dan tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu aja adik-adik ya, tetapi Rasul Paulus juga memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum percaya adik-adik. Nah, selama 3 tahun adik-adik, Rasul Paulus ini memberitakan Injil di Efesus adik-adik. Nah, kira-kira pada mula-mulanya adik-adik ya, Rasul Paulus ini dalam 3 bulan itu dia mengajar di rumah-rumah ibadah adik-adik. Tetapi adik-adik, ada banyak orang yang mengeraskan hatinya, ya adik-adik, yang mengeraskan hatinya, menghina Rasul Paulus, memaki-makinya karena ajarannya adik-adik. Apakah Rasul Paulus ini kecewa, marah? Oh, tentu tidak adik-adik. Malahan Rasul Paulus memisahkan orang-orang yang mau mendengar ajaran Rasul Paulus. Mereka ini diajar di ruang kuliah Tiranus. Meskipun ada saja yang menolak ajaran Rasul Paulus adik-adik, tetapi Rasul Paulus tetap berani, tetap semangat, sukacita memberitakan Injil. Nah, sehingga Injil yang diberitakan, yang diajarkan Rasul Paulus banyak didengar oleh semua orang adik-adik. Nah, bukan itu aja adik-adik. Melalui Rasul Paulus, Tuhan memperlihatkan mujizat-mujizat sehingga orang-orang yang sakit bisa disembuhkan dan membebaskan kuasa-kuasa roh jahat adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik suka mendengar firman Tuhan? Oh, kakak yakin adik-adik pasti suka mendengarkan firman Tuhan. Dari mana saja ya adik-adik bisa mendengar firman Tuhan? Ya, betul, dari Alkitab. Bukan itu saja adik-adik. Adik-adik juga bisa mendengar dari orang tua, guru di sekolah, kakak dan bunda layan ketika adik-adik IMPA. Bukan itu saja, adik-adik bisa melihat di HP, ataupun juga adik-adik bisa ketika adik-adik ikut KRT. Nah, melalui orang-orang itu Tuhan memakainya supaya adik-adik lebih mengenal Tuhan Yesus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk itulah adik-adik harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dengan begitu adik-adik lebih lagi mengenal Tuhan Yesus melalui orang-orang yang Tuhan utus. Nah, adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan ya supaya adik-adik menjadi contoh teladan maupun di rumah ataupun di sekolah. Nah, salah satunya adalah adik-adik harus tetap berdoa, baca Alkitab, taat pada orang tua, rajin belajar, dan juga taat pada orang tua atau guru adik-adik. Dan juga harus hidup jujur. Lakukanlah itu. Berarti adik-adik sudah memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tapi ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Ini adik-adik, aktivitasnya adalah perjalanan Rasul Paulus
dari kota Galatia, Fergia, dan Efesus. Inilah pelayanan Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Mungkin ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Nah, kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 77, Kisahkanlah Tentang Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Putri. Adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda layan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk seluruh anak layan dan para orang tua, agar mereka tetap sukacita dalam mengikuti maupun mendampingi ibadah dan sekolah online selama COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa agar Tuhan bisa melindungi kami semua, agar kami tetap sehat, kuat, dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, mulai dari KMJ sampai ke seluruh Pelkat, khususnya Pelkat PA yang baru saja melaksanakan pemilihan kepengurusan yang baru. Tuhan kiranya pimpin agar para pengurus baru bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikianlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersama-sama memuji dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang kakunya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan nanti bisa minta tolong papa dan mama untuk bawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, adik-adik, kita akan berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang
mari kita lipat tangan dan kita satu dalam doa. Kita akan membawa persembahan kita dan kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan syukur kami ini Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu tetap menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.